Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rohana Abbas. Di video kali ini saya akan menjelaskan alat peraga tentang materi metode khusus pendidikan agama Islam. Adapun alat peraga yang saya gunakan sama dengan alat peraga yang ada di video saya sebelumnya. Namun di video kali ini alat peraganya akan sedikit saya rubah, kemudian ditambah dengan alat peraga lainnya. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan alat peraga terkait materi metodik khusus pendidikan agama Islam atau MKPAI, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian MKPAI baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama, secara bahasa atau etimologi, menurut Ramayulis, kata metodik berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui dan hodos artinya jalan atau cara. Kata khusus berarti khas, istimewa, tidak umum. Dan kata pendidikan agama Islam berarti bimbingan sesuai ajaran Islam. Jadi, secara bahasa, MKPAI adalah cara atau jalan yang khas untuk membimbing peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Dan secara istilah atau terminologi, MKPAI adalah cara khusus mendidik dan membimbing peserta didik dalam beragama Islam serta membelajarkan peserta didik dalam materi agama Islam, yakni ada materi fikih, akidah akhlak, Al-Quran, hadis, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, langsung saja kita ke penjelasan alat peraga. Yang pertama ada Ka'bah. Ya, ini merupakan miniatur Ka'bah. Teman-teman bisa lihat Ka'bah atau miniatur ini biasanya digunakan dalam metode simbol. Biasanya guru pendidikan agama Islam menggunakan miniatur Ka'bah sebagai simbol yang melambangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, miniatur Ka'bah ini digunakan dalam mata pelajaran akidah akhlak. Guru PAI menggunakan miniatur Ka'bah sebagai simbol yang melambangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ada di video saya sebelumnya, saya juga menggunakan miniatur Ka'bah sebagai alat peraga yang terkait dengan materi akidah akhlak di madrasah. Nah, di sini juga digunakan Ka'bah sebagai lambang, simbol ya, simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa digunakan dalam mata pelajaran akidah akhlak di sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua ada lilin plus api. Lilin plus api digunakan dalam metode perumpamaan. Biasanya guru pendidikan agama Islam menggunakan metode perumpamaan untuk materi akhlak tercela, yakni sifat munafik. Nah, hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahul adzim. Yang artinya ayat 17, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ayat 18, mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, jadi perumpamaan sifat munafik seperti api sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, bahwa orang yang memiliki sifat munafik, dia menyalakan api kemudian dipadamkan oleh Allah, dan dia berada dalam kesesatan dan gelap gulita.
sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang ketiga, ada botol mineral berisi air tuak. Biasanya digunakan dalam metode kias. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Air tuak itu ada yang memabukkan, ada pula yang tidak. Nah, air tuak yang memabukkan itulah yang dikiaskan dengan khamar. Diketahui bahwa khamar hukumnya haram di dalam Islam. Biasanya guru pendidikan agama Islam menggunakan metode kias ini dalam mata pelajaran fikih, ya, bab halal dan haram. Kemudian terakhir ada boneka gadis muslimah, ya, yang duduk diam. Ini merupakan boneka remaja maupun dewasa yang biasa digunakan dalam metode kiasan. Nah, hal ini berarti apabila seorang gadis yang datang dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian ayah si gadis bertanya kepada gadis tersebut, apakah dia menerima lamaran si laki-laki tersebut atau tidak. Kemudian gadis tersebut diam dan tidak menjawab. Maka hal tersebut berarti gadis itu menerima lamaran si laki-laki. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah engkau menikahkan janda sampai engkau meminta pendapatnya, dan janganlah engkau menikahkan perawan sampai engkau meminta izinnya. Para sahabat bertanya, bagaimana kita tahu dia mengizinkannya? Beliau pun bersabda, dia diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi teman-teman, boneka ini mengkiaskan sikap seorang gadis yang duduk diam saat ditanya apakah dia menerima atau tidak lamaran si laki-laki. Jadi jika dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tersebut, itu artinya gadis tersebut menerima lamaran si laki-laki. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa support saya dengan like, comment, and share video saya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.